Dan kita beralih ke market berikutnya ya, yaitu emas ya. Untuk emas sendiri masih terlihat jelas bahwa di sini emas masih menunjukkan ya tren penurunan ya, dan tren penurunan dari XAU ini atau emas di time frame monthly terlihat jelas dengan posisi 1 2 3 4 5 ya, 1 2 3 4 5 buah candle ya, 5 buah candle yang setiap bulannya semakin berjalan bulan semakin menurun pula candle-candlenya. Dan berlanjut kepada weekly ya. Untuk weekly-nya sendiri kita perhatikan, kita hapus dulu ya kan, ini trend line-nya kita hapus dan kita tarik dari sini ya. Tren penurunan jelas terlihat. Kemudian di area ini kita coba ya, di sini sudah terbreak ya untuk garis trend line up candle ya, 1 2 3 4 ya. Ada 4 candle ya di area ini, 4 candle yang naik ya. 4 candle yang naik ini price move in trends ya, until dia trend itu sendiri terbreak ya. Dan dalam hal ini ya, terbreak oleh satu buah candle turun ya, atau candle hitam yang cukup besar di time frame weekly ya. Berarti ini masih menunjukkan potensi tren penurunan seperti itu. Dan terakhir di time frame daily ya. Untuk time frame daily sendiri ya, harga bergerak up ya. Kita perhatikan, kita hapus dulu ya supaya lebih jelas ya. Kita pasang trend line-nya, kita hubungkan dulu garis-garisnya ya. Bagian ini ya sudah terbreak ya. Kemudian untuk area yang ini ya, kita coba ya, area ini juga terbreak ya. Jadi trend line yang pertama, kemudian trend yang kedua, semua sudah terbreak ya. Berarti tren sudah berubah arah ya, sudah berubah arah menjadi tren penurunan. Jadi kemudian bagian ini yang terakhir ya, masih tren penurunan. Jadi bisa saya simpulkan dari analisa trend line bahwa untuk XAU USD atau emas ya, emas masih berpotensi melanjutkan downtrend continuation atau berlanjut untuk turun lebih dalam lagi. Kemudian dari penggunaan beberapa trend line yang cukup banyak ya, terbentuk channel di sini dan masih di channel down ya, area channel down di sini. Harga ya, candle ini daripada XAU masih bergerak di dalam channel penurunan ya. Kita perhatikan di channel penurunan ya, channel penurunan bagian atas, bagian bawah ya. Nah, kalau channel bagian bawah ini ya, support channelnya terbreak ya, terbreakdown turun ya, maka gold akan semakin dalam penurunannya itu. Berlanjut lagi, kita perhatikan dari Fibonacci ya. Untuk Fibonacci-nya sendiri ya, berada di bawah 0,38 ya, di bawah 0,38 dengan sasaran selanjutnya ada 0,23. Yang 0,23 ini kita perhatikan di angka 1727 ya, angka 1727 bisa jadi menjadi target penurunan bagi emas ya. Ini akan menjadi area penurunan bagi emas yang patut diwaspadai, area 1726 ya, 1727, 1725, 1726 lah kurang lebih di area itu. Terakhir kita perhatikan dari analisa indikator ya. Indikatornya sendiri ya masih naik ya. Kemudian RSI juga menunjukkan penurunan. Kita perhatikan stokastik jelas turun. Untuk ATR juga cenderung sedikit ya penurunan di sini. Hanya yang plus ya, plus adalah MACD. Berikutnya lagi untuk MACD di weekly ya, weekly jelas negatif MACD-nya, RSI penurunan, kemudian ada cross ya, ada cross penurunan bagi stokastik ya. Kemudian ATR juga turun. Terakhir weekly ya, untuk weekly-nya sendiri kita perhatikan MACD berada di teritori negatif ya, meskipun masih kecil sekali. Kemudian RSI-nya cenderung downtrend. Kemudian stokastiknya berada di area oversold ya, dan di bawah 20 dan belum mau keluar dari area oversold, dan ATR masih turun. Baik, dari itu semua saya bisa menyimpulkan ya, dari beberapa analisa trendline, support resistance, kemudian channel ya, kemudian juga analisa dari Fibonacci dan indikator, saya menyimpulkan bahwa XAU USD atau emas masih akan melanjutkan tren penurunannya.
Dan kita akan beralih ke bagian berikutnya, yaitu ke indeks harga saham gabungan atau IHSG.